Halo, selamat pagi anak-anak. Oke, di saat ini kita akan berdevosi, anak-anak akan berdevosi bersama Bapak John ya. Oke, sebelum mulai devosi kita di pagi hari ini, Bapak John harap dimanapun anak-anak berada, baik sedang duduk di kursi ataupun lagi di kamar, duduk di tempat tidur, ataupun dimanapun anak-anak berada, Bapak John berharap dan Bapak John meminta kepada anak-anak untuk ambil posisinya yang baik, posisi siap untuk beribadah kepada Tuhan ya, untuk berdevosi bersama di saat ini. Oke anak-anak, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi sebuah pujian, Berikan Ku Hati. Oke anak-anak, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, di saat ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena atas kasih dan penyertaan-Mu kami boleh ada sampai di saat ini. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu, kiranya Engkau mau berkati kami, supaya firman yang kami dengar ini Tuhan bisa tertanam di hati kami, dan bisa menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, karena kami telah siap mendengar firman-Mu. Amin. Oke, anak-anak, firman Tuhan kita di saat ini terambil dari Amsal 1 ayat 10 dan 15. Amsal 1 ayat 10 dan 15. Oke, anak-anak, Bapak John akan membaca Amsal 1 ayat 10 dan 15 ya untuk kita semua. Tapi Bapak John berharap anak-anak di rumah juga jangan hanya membaca ayat 10 dan 15 ya, tapi anak-anak boleh membaca ayat 10 sampai 16. Nah, jadi anak-anak baca 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Nah, oke, jadi Bapak John akan baca ayat 10 dan ayat 15. Oke, Amsal 10, Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Amsal 1 ayat 15. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Nah, ya, jadi anak-anak, firman Tuhan kita di hari ini sebenarnya itu lanjutan dari minggu lalu ya. Minggu lalu yang Bapak John bawakan itu terambil dari, kalau anak-anak masih ingat, itu terambil dari kitab Amsal juga, yaitu Amsal 1 dan ayat 8 sampai 9. Jadi ini lanjutannya ya anak-anak ya. Kita mau sama-sama mempelajari kitab Amsal ini. Nah, jadi diberikan perikop yaitu nasihat dan peringatan. Jadi judul besarnya itu di Lembaga Alkitab Indonesia ini mereka memberikan judulnya itu nasihat dan peringatan. Jadi ini berisi tentang nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan. Jadi tadi di ayat 10 kita Bapak John sudah baca, dan di ayat 15 juga Bapak John sudah baca. Kedua ayat ini berisi tentang nasihat dan peringatan. Jadi anak-anak, kalau anak-anak perhatikan di dalam kitab Amsal 1 ayat 10 ini dikasih tahu bahwa, Bapak John baca sekali lagi. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Nah, di sini sebelum kita bahas lebih jauh, di sini ada kasih tahu tentang jikalau orang berdosa membujuk. Nah, sekarang kita mau lihat dulu orang berdosa ini orang yang mana ya. Nah, orang berdosa ini adalah ya memang orang-orang berdosa. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita tidak berdosa? Nah, jadi Bapak John mau kasih tahu anak-anak, ketika kita semua jatuh dalam dosa, pada waktu itu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sehingga akibatnya adanya dosa turunan, sehingga kita semua jatuh dalam dosa, kita pun semua ikut berdosa. Tetapi apa bedanya kita sama mereka? Bedanya adalah kita telah ditebus. Oke, yang Bapak John maksud di sini adalah bukan mereka, bukan Adam dan Hawa ya, tapi ini orang lain. Atau yang di sini di firman Tuhan disampaikan adalah orang berdosa. Nah, jadi apa bedanya kita sama mereka? Bedanya adalah kita telah ditebus dan kita telah mengenal Kristus. Dan Kristus telah mengangkat kita, memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Jadi itulah bedanya. Nah, jadi kemudian orang berdosa ini ketika dalam keseharian mereka atau kesukaan mereka itu biasanya mereka melakukan segala sesuatu itu lebih sering itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi tidak sesuai. Jadi di sini dibilang ketika mereka membujuk kamu atau mengajak kamu, misalnya ada yang mengajak kamu untuk melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini di kitab Amsal ayat 10 dan 15 ini dikasih tahu bahwa jangan kita menuruti atau jangan mengikuti. Nah, menuruti atau mengikuti ajakan mereka ya. Misalnya mereka ngajak misalnya untuk pergi ganggu teman, ayo kita ajak, atau ayo ganggu teman ini, ayo kita ambil barang orang, ayo kita lihat itu ada mangga di pinggir rumah tetangga, ambil saja
pemiliknya lagi tidak ada. Nah, misalnya seperti itu, ajakan-ajakan seperti itu ya. Nah, itu jangan dituruti atau jangan diikuti. Kemudian kita juga diingatkan atau diperingati untuk jangan mencontohi atau meneladani atau mengikuti apa yang mereka lakukan. Misalnya kamu lihat mereka, misalnya mereka, oh hidupnya enak ya, seru ya, mereka sepertinya jagoan ya. Misalnya kamu lihat anak-anak yang hobi, ada orang-orang yang hobinya seperti tukang pukul, jalan kemana-mana minta uang. Nah, langsung ada orang yang kasih karena takut sama mereka, jadi mereka kayak suka tagih-tagih begitu. Nah, kemudian kalau ada yang tidak mau kasih, mereka pukul. Nah, terus kamu lihat sepertinya jadi orang seperti itu seru ya, bagus ya, lalu kamu mencontohi. Nah, itu adalah hal yang tidak tepat. Nah, kita di sini diingatkan untuk jangan mencontohi atau meneladani hal-hal yang seperti itu. Kemudian, lalu apa yang harus kita lakukan, yaitu kita diharuskan untuk menahan diri atau mengontrol diri untuk tidak melakukan peringatan hal-hal yang tadi, yang kedua hal di atas ini yang sudah diingatkan, yaitu jangan menuruti, jangan mencontohi, atau jangan meneladani mereka. Tapi kita harus mengontrol diri untuk tidak melakukan hal-hal yang orang-orang itu lakukan, hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi anak-anak kita tadi berdasarkan firman Tuhan tadi yang Bapak John baca, itu yang anak-anak baca juga di rumah, itu kita dikasih tahu untuk jangan menuruti ya, kemudian jangan mencontohi. Nah, yang muncul pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa kita tidak boleh melakukan hal demikian? Nah, karena anak-anak, karena Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Allah kita itu Allah yang kudus. Nah, karena Allah kita adalah Allah yang kudus, maka kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang pilihannya juga harus hidup kudus. Nah, karena Allah kita kudus, maka kita juga harus hidup kudus. Nah, sesuai dengan Allah kita, itu Allah kita kudus dan Dia adalah pencipta kita dan kita adalah ciptaan, berarti kita harus mengikuti Dia. Nah, berarti kita juga harus hidup kudus atau hidup tidak menentang kebenaran firman Tuhan, tetapi hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Oke anak-anak, sekarang pertanyaannya bagaimana harus hidup kudus? Nah, bagaimana harus hidup kudus? Nah, caranya adalah, anak-anak kita yaitu kita harus hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi misalnya ketika anak-anak diminta untuk taat, nah jadi anak-anak harus taat, misalnya taat kepada orang tua. Nah, ada alasannya kenapa kita harus taat. Nah, kenapa anak-anak harus taat? Anak-anak harus taat bukan karena nanti suatu saat anak-anak akan dapat hadiah dari orang tua, yang mungkin itu adalah bonusnya. Tetapi di firman Tuhan kasih tahu kenapa kita harus taat pada orang tua, karena orang tua, mama dan papa adalah wakil Allah di dunia ini bagi kita. Nah, jadi kita harus taat kepada mereka. Seperti halnya Tuhan Yesus taat kepada Allah Bapa dan Dia sudah menunjukkan contoh atau teladan yang sangat baik, maka kita juga harus meneladaninya dengan taat kepada orang tua kita. Nah, kemudian kita juga harus meminta pertolongan Roh Kudus anak-anak. Nah, ketika anak-anak sudah hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, anak-anak sudah berusaha keras, anak-anak sudah berusaha terus, tetapi ketika anak-anak tidak meminta pertolongan Roh Kudus, itu sama saja ya, pasti anak-anak akan melakukan kesalahan. Pasti anak-anak akan mengikuti ajakan-ajakan yang tidak tepat, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, makanya supaya kita bisa mengontrol diri, supaya kita dimampukan, maka kita harus minta pertolongan Roh Kudus. Jadi kita harus berdoa minta tolong. Oke anak-anak, jadi itu saya firman Tuhan kita di hari ini, yaitu kita diingatkan untuk tidak mengikuti ajakan-ajakan atau perintah-perintah yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, tetapi kita harus hidup kudus, hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Caranya yaitu bagaimana harus hidup kudus, yaitu hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mampu, yaitu kita minta pertolongan Roh Kudus. Oke, itu saja firman Tuhan kita di hari ini. Oke anak-anak, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, di saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau mau tolong kami, mampukan kami supaya kami selalu taat kepadamu Tuhan, dan kami tidak tergiur dan kami tidak tergoda untuk mengikuti ajakan-ajakan yang bertentangan dengan apa yang Engkau kehendaki.
Kiranya Engkau juga mau berkati kami di setiap aktivitas kami di hari ini Tuhan, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sekian devosi kita di hari ini. Semangat belajar di rumah dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.